akan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, soli dan solihah semuanya. Kaifa halukum? Semoga hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya masih semangat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar makin afdol, jangan lupa untuk selalu membaca doa sebelum belajar. Yuk, kita angkat kedua tangannya. Kita akan memohon kepada Allah supaya diberikan kelancaran pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Solih dan solihah, masih ingat tidak ya materi kita di minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Good job, benar sekali. Materi kita di minggu lalu tentang huruf hijaiyah. Nah, Bu Leli ulangi lagi ya nak. Jadi huruf Al-Quran itu adalah huruf Arab dan disebut sebagai huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf. Soli dan solihah semuanya kemarin sudah melafalkan huruf hijaiyah dari alif sampai ro. Barakallah soli dan solihah. Good job. Sudah hafal semua? Nah, sekarang kita akan lanjut materi kita di berikutnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang membaca huruf hijaiyah yang berharokat, di mana setelah pembelajaran ini selesai, Bu Laili berharap soli dan solihah dapat mengetahui tanda baca ataupun harokat yang ada di dalam Al-Quran yang selama ini kita baca. Soli dan solihah, tahu tidak ya apa yang dimaksud dengan harokat? Harokat artinya tanda baca. Di minggu lalu kita sudah belajar huruf hijaiyah. Jika huruf hijaiyah itu asli, maka untuk mempermudah membacanya, kita menggunakan tanda baca atau harokat. Hari ini kita akan belajar 3 macam harokat. Yang pertama ada harokat fathah, yang kedua harokat kasroh, dan yang ketiga harokat dhammah. Yang pertama yaitu harokat fathah. Fathah adalah tanda baca yang letaknya di atas garis dan menghasilkan bunyi A. Yang kedua kasroh adalah tanda baca yang letaknya di bawah garis dan menghasilkan bunyi I.
Yang ketiga, dhammah. Dhammah adalah tanda baca yang letaknya di atas garis dan menghasilkan bunyi U. Nah, biar makin paham, yuk kita buka buku PAI-nya. Soli dan Solihah bisa melihat contohnya di halaman 5. Yuk kita buka bukunya, Nak. Buka halaman 5. Huruf alif kita beri tanda baca harokat fathah. Jadi bunyinya berubah menjadi A. Huruf ba kita beri tanda harokat fathah. Bunyinya menjadi ba. Huruf ta kita beri tanda harokat fathah. Bunyinya menjadi ta. Begitu juga dengan huruf sa. Nah, huruf jim yang keempat, huruf jim kita beri tanda harokat fathah, maka bunyinya berubah menjadi ja. Nah, begitu juga dengan huruf yang lainnya. Kemudian contoh yang kedua, harokat kasroh. Ingat, harokat kasroh itu adalah tanda baca yang letaknya di bawah garis, yang berada di bawah huruf hijaiyah. Kita lihat huruf alif kita beri tanda baca harokat kasroh, maka bunyinya menjadi i. Huruf ba kita beri tanda baca harokat kasroh menjadi bi. Begitu juga dengan selanjutnya. Dan yang ketiga, harokat dhammah. Nah, tanda harokat dhammah ini seperti waw kecil yang berada di atas garis atau di atas huruf. Kita lihat huruf alif diberi tanda harokat dhammah, bunyinya menjadi u. Kemudian yang kedua, huruf ba kita beri tanda harokat dhammah, maka bunyinya menjadi bu. Nah, begitu juga dengan huruf yang lainnya sampai dengan huruf ya. Oke, baiklah Soli dan Solihah. Sebelum Bu Leli tutup, yuk kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah huruf hijaiyah akan lebih mudah untuk dibaca apabila diberi tanda harokat. Harokat artinya tanda baca, yang dimana tanda baca yang kita telah pelajari hari ini adalah yang pertama harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat dhammah. Oke, sebelum Bu Leli tutup, Bu Leli ada sedikit oleh-oleh buat Soli dan Solihah supaya makin semangat lagi untuk belajar huruf hijaiyahnya. Oleh-olehnya, yuk perhatikan ya nak. Jadi Bu Leli minta Soli dan Solihah menulis di buku tulis PAI-nya. Oke? Semangat! Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sangat mudah ya nak. Karena hari ini kita hanya belajar 3 tanda baca. Dan dari ketiga tanda baca itu sangat gampang sekali untuk mengingatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pembelajaran telah berakhir. Sebelum Bu Leli tutup, seperti biasa Bu Leli tidak pernah bosan untuk mengingatkan selalu menjaga sholat 5 waktu, murojaah, dan membaca Al-Qur'annya. Kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.